Assalamualaikum Ananda. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa mulai. Amin. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan mengaksem Ananda terlebih dahulu. Rifki Adrian, Muhammad Razif, Sidiki Amora. Baiklah, di sini ada semua ya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini, tentang masalah penyimpangan sosial. Sebelum Ibu menunjukkan videonya kepada Ananda, Ibu akan menjelaskan dulu tentang penyimpangan sosial itu apa. Dan yang pertama, penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan kemanusiaan atau kepatutan, baik dari kemanusiaan individu atau makhluk sosial atau kelompok lainnya. Dan ciri-ciri penyimpangan sosial tersebut yang pertama merasa lebih unggul daripada yang lain. Maksudnya itu merasa lebih unggul, merasa dia yang paling hebat dan seperti itu ya Nanda ya. Yang kedua, tidak berempati. Tidak berempati itu tidak mempunyai kasihan atau iba kepada orang lain. Yang ketiga, tidak merasa tanggung jawab. Tidak merasa tanggung jawab seperti contohnya yang misalnya di sekolah. Di sekolah itu kan merupakan ada tugas. Jadi dia tidak bertanggung jawab sama tugasnya yang tidak mau dikumpulkan. Yang keempat, tidak memiliki rasa hormat. Tidak memiliki rasa hormat di sini kita contohkan di dalam kelas, dia tidak hormat kepada guru, sesama kawan atau yang lebih tua dari dia. Yang selanjutnya sering melanggar hukum. Nah, sering melanggar hukum di sini, melanggar aturan, itu termasuk melanggar hukum ya Ananda. Selanjutnya, berkelakuan tidak baik seperti kelakuan tidak sopan, tidak hormat seperti lain-lainnya ya Ananda ya. Selanjutnya, sering menyendiri tidak bersosialisasi, artinya tidak bersosialisasi dengan lingkungannya termasuk sama kawan-kawannya. Selanjutnya, kurang perhatian dari orang tua. Di sini kurang perhatian dari orang tua tersebut yaitu mengenai anak tidak diperhatikan oleh orang tuanya karena misalkan orang tuanya lagi sibuk atau yang lainnya. Dan di sini banyak penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, penyimpangan tentang lawan jenis. Penyimpangan tentang lawan jenis di sini yaitu perilaku yang tidak normal secara medis atau sejenis gangguan mental yang tidak cocok untuk ditiru oleh kalangan masyarakat atau di lingkungan masyarakat itu tersebut. Yang kedua, tentang kecanduan yang dilarang. Kecanduan itu seperti pemakaian narkoba ya Nanda ya. Ciri-cirinya wajah yang sangat pucat. Yang kedua, tubuh lemas. Yang ketiga, bibir berwarna ungu. Yang keempat, susah bicara. Yang kelima, detak jantung melambat. Yang ketiga, berbuat tidak baik, yaitu suatu bentuk pelanggaran norma yang telah melukai orang lain, manusia atau binatang. Dan di sini Ibu akan melihatkan kepada Ananda tentang video-video penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat atau di kalangan sekolah, keluarga, atau di lingkungan tersebut. Dan Ibu putar ya. Dan di sini Ananda bisa melihat tentang apa itu penyimpangan yang terjadi di sekolah, penyimpangan sosial yang di sekolah, yang di keluarga maupun di lingkungan masyarakat kita. Ananda bisa menonton ini dan
putih wayan me. Bapak putih wayan me. Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali
perbedaan primer dan sekunder ya. Adalah penyimpangan sosial berdasarkan intensitasnya. Jadi ada dua ya guys, ada primer dan ada sekunder. Next kita bakalan ngebahas tentang penyimpangan berdasarkan jumlah pelakunya. Nah, berdasarkan jumlah pelakunya ini, penyimpangan dikategorikan menjadi dua. Ada penyimpangan individual, ada penyimpangan kelompok. Kita bahas dari penyimpangan individual dulu. Nah, penyimpangan individual itu adalah sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dan orang yang melakukan penyimpangan individual ini biasanya mungkin memiliki kelainan kejiwaan atau kepribadiannya seperti mental. Bisa Jadi inilah contoh-contoh video yang ada penyimpangan sosial. Anda bisa lihat gambar video yang mana-mana saja penyimpangan-penyimpangan sekunder, primer, atau penyimpangan sosial lainnya di keluarga, masyarakat, di sekolah. penyimpangannya nggak menepati janji, terus juga berkata bohong atau berkhianat gitu. Itu tipe-tipe dari penyimpangan individual. Next kita ke penyimpangan selanjutnya yaitu penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah sebuah penyimpangan yang dilakukan secara kolektif dengan cara melakukan kegiatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau yang itu dilakukannya bersama-sama gitu. Dan penyimpangan kelompok ini terjadi dalam suatu kebudayaan yang menyimpang yang ada dalam masyarakat. Misalnya Dan Anda bisa memahami sih dalam video-video yang mana saja perbedaan dari primer, sekunder, atau penyimpangan sosial lainnya. Anda bisa lihat di video ini dan Anda bisa menyimpulkan nanti untuk yang Anda kerjakan di rumah. Dan sebelum Ibu melihatkan video yang kedua, Ibu akan menjelaskan lagi tentang yang ada di dalam video. Di dalam video tersebut terbanyak penyimpangan yang sekunder, primer, keluarga, masyarakat, atau di dalam sekolah tersebut. Dan selanjutnya Ibu akan melihatkan lagi kepada Anda semua tentang video yang kedua setelah Ibu menjelaskan lagi tentang faktor-faktor penyimpangan tersebut. Yang pertama tuh media massa. Tidak heran lagi pada zaman sekarang ini, baik dalam media cetak, online, seseorang akan mudah terpengaruh dari informasi yang ada di media-media tersebut sehingga terjadi penyimpangan sosial di masyarakat tersebut. Yang kedua, dari lingkungan. Faktor ini berpengaruh pada lingkungan ini sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari manusia. Secara tidak sadar seseorang akan menjadi kebiasaan yang apa yang dilakukan oleh tetangga, maka dia akan berpengaruh juga dan akan meniru apa yang dikerjakan oleh tetangga. Dan itulah dari penyimpangan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, di sekolah. Di sekolah ini faktor yang harus dicapai supaya tidak terjadi penyimpangan sekolah, maka berhati-hati memilih sekolah yang posesif. Yang pertama, dampaknya dari penyimpangan sosial. Ibu akan menjelaskan tentang dampaknya penyimpangan sosial yang ada di sekolah. Yang pertama, terjadinya kriminalitas. Terjadinya kriminalitas di sekolah
dengan keras. Maka di dalam keluarga orang tua tidak boleh mendidik anak secara keras sehingga dapat menimbulkan penyimpangan sosial yang ada di lingkungan, di masyarakat atau di sekitar keluarga mereka. Yang kedua, sekolah lagi. Yang pertama, murid sering membolos ketika jam pelajaran. Di sekolah penyimpangannya adalah murid sering bolos di jam pelajaran, maka itu termasuk dari penyimpangan sosial yang ada di sekolah ya Nanda ya. Yang kedua, suka berbuat kerusuhan dalam sekolah. Suka berbuat kerusuhan dalam sekolah yaitu di dalam kelas, di dalam jam pelajaran kelas, mereka atau yang di sekolah tersebut suka meribut atau membuat kerusuhan di dalam kelas sehingga pembelajaran tidak teratur. Yang ketiga, sering membantah guru. Sering membantah guru di sini atau menghina guru, membantah guru misalnya dalam pelajaran A. Jadi dia membantah pelajaran yang dikasih oleh guru. Yang keempat, tidak mengerjakan tugas, dan anak-anak di sini tidak mengerjakan tugas adalah termasuk penyimpangan sosial yang ada di sekolah, dan tidak mengerjakan tugas di sekolah, maka disebut juga tentang penyimpangan yang ada di sekolah. Yang ketiga, di masyarakat. Yang pertama, perilaku penyimpangan sering berbuat pencurian harta milik orang. Di masyarakat banyak terjadi ya Nanda ya, banyak terjadi tentang pencurian harta yang bukan milik kita atau mencuri benda milik orang lain, dan itu termasuk dari kriminalitas tersebut di dalam masyarakat. Yang kedua, sering merusak fasilitas yang sudah disediakan. Misalnya ibu contohkan di umum tentang merusak yang ada kayak telepon umum, seperti pembuangan sampah atau merusak lain, atau tembok-tembok yang ada di lingkungan kita sendiri. Yang ketiga, tidak membuang sampah pada tempatnya. Di sini banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa membuang sampah sembarangan dapat banyak menimbulkan keadaan banjir semuanya. Jadi yang terakhir, ibu akan menjelaskan tentang melakukan tindak-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang dapat merugikan orang lain di sini banyak sekali contohnya. Seperti tadi tentang pencurian, tentang kriminalitas, itu akan merusak kenyamanan yang bagi orang lain, yang dapat merugikan hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Dan di sini sebelum ibu menjelaskan tentang penyimpangan sosial lagi, ibu akan melihatkan kepada Nanda video di masyarakat tentang kriminalitas penyimpangan yang ada di masyarakat. Dan Anda bisa perhatikan di sini tentang penyimpangan. Dan di sini ada film tentang penyimpangan sosial yang ada di sekolah. Dan Anda bisa memahami dari video-video tersebut yang ibu akan kasih tugas nanti. Jadi Anda harap melihat video ini dan menyimpulkan sendiri.
sosial yang ada di masyarakat atau di keluarga atau sosial lainnya. Dan inilah video yang kedua yang Ibu tunjukkan ya Nanda ya. Dan inilah contoh-contoh. Coba Nanda perhatikan. Dan inilah contoh-contohnya dalam video yang kedua ini. Dan lebih jelasnya Ibu akan menunjukkan video lagi contohnya yang lebih aktual ya Nanda. Dan ini teori-teori penyimpangannya. Dan Anda bisa nonton. Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson kedua aku. Ini merupakan video lesson kedua aku dari course tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Oke, jadi setelah di lesson sebelumnya aku udah buat video tentang pengertian juga ciri-ciri dari perilaku menyimpang.
video ini. Itu semuanya Lalu kumpulkan nanti pas akhir pelajaran ya Nanda ya. keras, orang-orang yang suka mabuk. Akhirnya kalau dianya sosialisasi di keluarganya nggak sempurna, nggak bisa memfilter mana yang baik dan buruk, maka bisa terjadilah teori atau terjadilah penyimpangan sosial ini gitu. Dan dia itu dalam case itu terjadi karena ini differential association. Jadi dia itu melakukan perilaku menyimpang karena dia itu bergaul dengan orang-orang yang udah punya perilaku menyimpang gitu. Jadi itu adalah inti dari teori differential association atau teori pergaulan berbeda ini. Next, kita bahas ke teori labeling. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Jadi menurut teori ini, seseorang itu melakukan perilaku menyimpang karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepadanya. Jadi sebenarnya dia ini si pelaku ini nggak niat sebenarnya untuk melakukan perilaku menyimpang. Dan inilah contoh-contoh video yang kedua yang Ibu tunjukkan tentang gambar-gambar penyimpangan dan faktor-faktornya saja. Labeling itu kan kayak pemberian julukan gitu. Jadi karena masyarakat udah memberikan julukan ke dia, Dan teori-teori juga ada di sini ya Nanda ya. dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya Anggapannya seperti inilah. penyimpang gitu, melakukan penyimpangan karena udah tanggung gitu, udah kepalang gitu, kepalang basah gitu. Misalkan ketika seorang yang baru mau mencuri gitu, padahal dia itu belum dilaksanakan gitu, tapi orang-orang tuh udah langsung ngejulukinnya dia, udah langsung ngejudge dia sebagai pencuri gitu, meskipun si orang ini udah nggak lagi mencuri. Akibatnya karena selalu dijuluki kayak gitu, maka dia pun terus gitu melakukan penyimpangannya kayak gitu. Jadi atau misalkan Dan itu juga bisa disebut dengan primer yang berulang-ulang ya Nanda ya. nah, dia itu sebenarnya udah nggak lagi gitu, udah nggak lagi minum minuman keras, udah stop gitu, Dan tapi terus karena menerus. masyarakat di sekitarnya dia, para teman-temannya dia terus melabel dia dengan julukan ini julukan itu, akhirnya udah kepalang lah, udah percuma dia nggak melakukannya pun, udah orang-orang di sekitarnya atau masyarakatnya itu udah menganggap dia seperti itu, akhirnya dia terjun lagi, akhirnya dia minum minuman lagi gitu. Jadi itu adalah teori labeling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Next, ada teori fungsi. Teori fungsi ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Jadi dia ini mengemukakan kalau tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat itu terjadi karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Oke, jadi Emil Durkheim ini menjelaskan kalau kejahatan itu pasti selalu ada, sebab orang yang berwatak jahat pun akan selalu ada gitu. Dan menurut dia, kejahatan itu diperlukan agar moralitas dan hukum bisa berkembang secara normal. Jadi it doesn't make sense gitu kalau di sebuah negara atau di sebuah tempat wilayah nggak ada kejahatan sama sekali, kayak semua orang-orangnya tuh baik gitu, itu nggak mungkin gitu, karena dia ngejelasin kalau kejahatan itu selalu ada gitu, karena orang yang berwatak jahat pun akan selalu ada gitu. Dan kejahatan juga diperlukan kayak tadi aku bilang buat moralitas dan hukum itu bisa stabil gitu. Itu teori fungsi menurut Emil Durkheim. Next, ada teori Merton yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Jadi Robert ini mengemukakan kalau perilaku menyimpang itu merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Dan berdasarkan pendapatnya ini, ada 5 tipe adaptasi yang termasuk penyimpangan sosial. Apa aja? Ini dia. Jadi yang pertama itu ada inovasi. Inovasi itu tuh merupakan perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat. Nah, jadi inilah tujuannya Cara yang dilakukan di luar yang telah yang dibuat oleh penyimpangan sosial. Nah, itu jadinya penyimpangan gitu. Yang kedua ada ritualisme. Ritualisme itu yaitu perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, tapi masih berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat. Yang ketiga ada retreatisme atau pengasingan diri, yaitu meninggalkan baik tujuan konvensional maupun cara pencapaian yang konvensional sebagaimana dilakukan oleh para
sosial. Dan Ananda semua bisa mencatat teori-teori apa saja yang ada yang Ibu tunjukkan video kepada Ananda, dan bisa dikumpulkan akhir dari pelajaran nanti, dan atau bisa juga untuk tugas di rumah dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sambungan dari penyimpangan sosial. Bentar ya. Dari bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama yang telah Ibu lihat kan video tadi tentang penyimpangan primer yang dilakukan tidak secara terus-menerus. Yang kedua, penyimpangan sekunder, yaitu seperti penyimpangan berat atau umumnya penyimpangan ini berulang-ulang dan terus-menerus. Jadi, faktor pendorongnya yaitu faktor internal ialah inteligasi atau tingkat kecerdasan usia, jenis kelamin, serta kedudukan seseorang. Faktor internal yaitu kehidupan rumah tangga, pendidikan, sekolah, atau keluarga. Dari penyimpangan sosial yang telah Ibu jelaskan, bisa juga dapat juga pencegahan dari penyimpangan sosial. Yang pertama, bisa memberikan contoh pelaku kebaikan kepada anak atau lingkungan dengan cara saling tolong-menolong. Yang kedua, membatasi atau juga mengawasi saat media cetak ataupun online kepada anak dan lingkungan. Yang ketiga, dapat mengajarkan tentang agama masyarakat yang ada di keluarga. Yang keempat, berbuat perhatian sesama anak dan lingkungan sekitar. Yang kelima, memperbanyak kegiatan dan lingkungan masyarakat. Sampai di sini apakah Nanda ada yang ditanyakan kepada Ibu tentang permasalahan penyimpangan sosial? Apakah Nanda sudah selesai tentang menulis penyimpangan atau teori-teori yang telah Ibu sampaikan tadi? Apabila belum selesai, minggu depan bisa dikumpulkan dari materi-materi penyimpangan sosial dan Ibu jadikan sebagai pekerjaan rumah atau PR. Baiklah, apakah Ibu tanyakan sekali lagi, apakah Ananda ada yang bertanya atau kurang paham tentang penyimpangan sosial yang ada di sekitar kita, di dalam masyarakat atau di dalam semua lingkungan di sekitar? Apakah Nanda ada yang mau ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada Ananda yang mau ditanyakan tentang masalah tadi, tentang penyimpangan sosial tadi, Ananda wajib menulis penyimpangan apa saja yang ada di sekitar Anda atau di lingkungan rumah Anda atau di masyarakat, boleh juga. Jadi minggu depan harap dikumpul, semuanya dikumpul, jadi pekerjaan rumah ya Nanda ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, apakah bisa kita tutup pelajaran hari ini? Jika bisa kita tutup saja dan kita sambung lagi minggu depan, dan semua PR-nya bisa dikumpulkan kepada Ibu. Dan Ibu ucapkan sebelum kita pulang, dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan Ananda.